Selamat pagi teman-teman. Nama saya adalah Alif. Saya SMP di Citaluhur. Saya SMP 9. Saya akan membuat project question saya. Project saya akan membuat agar-agar dari kulit buah naga. Untuk alat dan bahannya adalah ini kulit buah naga yang sudah diiris, ada ada santan, dan ada minyak gel, dan ada gula. Oke, tadi kan udah ke bahannya. Sekarang kita ke alatnya. Ada saringan, ada piring, ada sendok, ada pisau, ada kuali, itu ada blender, dan ada tombol. Oke, sekarang kita akan membuat bahan-bahan ini. Saya akan menaruh kulit buah naga ini yang sudah diiris. Saya akan menaruh kulit buah naga ini, dan saya masukkan gula semua sendok, sebelumnya saya akan memasukkan air ke dalam blender ini. Dan saya akan blender. Kita akan tuangkan kulit buah naga ini ke dalam saringan. Saya kan sudah dapat saringan. Sekarang saya masak. Saya masukkan ke atas. Saya akan hidupkan. Setelah saya masak ini, saya taruh di kompor. Saya akan memasukkan minyak gel. Saya juga ambil kaldu. Dan saya akan tuangkan minyak gel ini. Dan saya akan tuangkan kaldunya. Setelah itu saya akan masukkan sudah ini. Saya akan memasukkan ini kulit buah naga ini ke piring. Terus sampai saya menit, dan dia betul dulu. Setelah kita masak agar-agar, nanti kita mau masak kuahnya. Pertama saya akan memasukkan air. Ya, lalu saya akan hidupkan kompor dulu. Oke, setelah memasukkan
saya adalah Nicola, saya dari kelas 9 SMP dari Sekolah Citaluhur, dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang project big question yang telah saya lakukan. Dan tema big question kami untuk term kali ini adalah apa sebab dan akibat dari kekuatan sumber daya terhadap kemajuan individu atau kelompok. Jadi dari tema tersebut saya mengambil untuk membuat project, yaitu membuat pewarna makanan dari kol ungu. Dan bahan yang kita butuhkan adalah potongan dari kol ungu, lalu gula, dan juga sedikit air. Jadi cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memotong-motong dulu kol ungu ini menjadi kecil-kecil seperti ini. Lalu kita harus menghancurkan kol ini, dan kita bisa dengan cara memblendernya atau dengan cara yang lain. Nah, jadi ketika sudah kita blender dan sudah kita saring, maka inilah hasilnya. Jadi ini cairannya udah berwarna ungunya. Jadi selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus mendidihkan. Ketika si cairannya sudah mulai mendidih, jadi kita harus memasukkan sekitar 1 sendok makan gula ya. Jika sudah mendidih, kita lalu matikan, lalu kita pindahkan. Dan ini dia pewarna makanan alami yang saya buat dari kol ungu. Jadi pewarna ini tentu saja lebih sehat daripada pewarna makanan biasa, yang dimana menggunakan bahan kimia ya sebagai bahan dasarnya untuk membuat warna tersebut dan agar terlihat indah. Nah, selain itu dapat diharapkan juga agar semua orang dapat mengetahui cara pembuatan pewarna makanan ini ya, yang tentu saja lebih sehat dan juga tentu saja dapat diharapkan agar dengan membuat pewarna makanan ini dapat menjadi alat untuk mencari nafkah ya. Dan ya, membuat pewarna makanannya sekarang saya akan mencoba untuk membuat bolu menggunakan pewarna makanan yang sudah kita buat tadi. Jadi alat dan bahan yang kita perlukan adalah, yang pertama adalah 2 biji telur, lalu ada gula, ada coklat, susu, dan juga tepung terigu, dan tentu saja pewarna yang tadi sudah kita labik. Nah, jadi cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memisahkan dulu kuning telur dan putih telur ini. Nah, ketika sudah kita pisahkan seperti ini dari kuning telur ya, sekarang kita harus menambahkan sekitar 3 sendok makan gula. Nah, selesai kita menaruh gulanya, sekarang kita harus mengaduk sampai si gula dan putih telur ini menyatu. Nah, jadi si kuning dan si putih telurnya harus kita aduk sampai dia berbusa. Jika sudah menjadi mengembang seperti ini, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menambahkan sekitar 3 sendok makan tepung terigu ya. Karena ini kelihatannya masih kurang, jadi kita tambahin lagi 2 sendok makan. Nah, selanjutnya kita harus mengaduknya sampai ini rata ya. Sudah kita aduk merata seperti ini, selanjutnya adalah kita harus memasukkan kuning telur yang tadi kita siapkan. Nah, jadi kita masukkan saja 1 kuning telur, lalu kita aduk lagi sampai merata. Jadi setelah kita aduk merata, selanjutnya adalah kita harus memasukkan pewarna makanan yang sudah kita buat. Jadi kita tambahkan sekitar 3 sendok, lalu kita aduk sampai merata. Nah, jadi ini karena masih kurang, jadi kita akan tambahin lagi sekitar 2 sendok lagi. Oke. Lalu kita aduk saja seperti ini sampai merata ya. Nah, setelah kita aduk rata seperti ini, selanjutnya adalah kita harus pindahkan ke tempat lain, yaitu ini saya sudah mempersiapkan 1 mangkok dan sekarang kita akan pindahin. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita tambahkan sedikit coklat batangan agar rasanya jadi lebih enak. Jadi ini kita taruh di tengah, lalu kita masukkan, tekan seperti ini agar dia di dalam situ. Nah, baiklah, setelah sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita harus mengukus kue.
Oke, jadi dapat dilihat di sini kalau hasilnya menjadi warna ungu ya. Di kamera tidak seperti agak pink, tapi di dunia aslinya menjadi warna ungu. Jadi dengan adanya pewarna makanan ini dapat diharapkan untuk dapat mengembangkan usaha dari suatu individu atau kelompok. Itu saja project Big Question milik saya, dan terima kasih sudah mendengar dan melihat video ini dengan baik ya. Selamat pagi teman-teman. Jadi nama saya Krazain. Saya di sini akan mengerjakan project Big Question saya. Jadi SMP 9 tahun ini mengambil tema yaitu apa sebab dan akibat dari kekuatan sumber daya alam untuk pengaruh memperkuat atau meningkatkan kualitas individunya atau bisa membantu gitulah. Jadi di sini saya akan membuat wedang jahe karena wedang jahe itu merupakan sumber daya alam karena dia dari alam murni, dia tumbuhan herbal yang bisa digunakan untuk membuat obat, dan itu bisa membuat individu atau kelompok seperti yang di tema tadi menjadi merasa lebih mungkin strength atau apa ya, strength dan juga lebih kuat lah. Jadi itu berguna untuk kemajuan individu dan bisa menambah beban kerjanya. Jadi di sini langsung saja kita ke step pertama. Jadi step pertama adalah kita akan membakar jahe selama beberapa menit. Kita akan membakar jahenya seperti ini sampai dia gosong. Sampai jadi seperti ini ya teman-teman, agar dia matang, berwarna kehitam-hitaman. Setelah itu jahe yang sudah kita bakar tadi kita cuci bersih ya teman-teman di dalam air. Ya seperti ini kelihatannya kalau sudah bersih, walaupun masih ada arang-arangnya yang sudah bisa dibersihkan karena tidak hilang. Setelah itu kita akan geprek jahenya. Sebelum kita potong dulu. Setelah itu kita akan tambahkan semua bahan yang sudah dibuat tadi ke dalam wajan. Terus ini tadi, terus satu lagi apa ya? Oh, gula pasir, gula aren dulu deh. Gula aren. Kita dulu. Ini sih nggak tahu ya 200 gram sebanyak apa. Tapi kayaknya kita taruh semua aja nggak sih? Nah, cukup lah itu ya. Selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 1000 ml. Selanjutnya kita tambahkan air 1000 ml. Tunggu, di mana tadi? 1000 ml. Kita tuangin aja ke dalamnya. Seperti itu. Terus apinya kita hidupin dan kita biarkan sampai gula dan semuanya menyatu. Oh iya, kita juga butuh tutup untuk menutup atasnya. Sudah mulai berubah ya warnanya, dari tadi yang putih sudah agak ke kuning-kuningan atau coklat. Oke, sekarang kita tinggal tunggu 20 menit. Saya akan set timer sebentar lagi, dimulai dari sekarang. Dan itu sudah mulai mendidih ya teman-teman. Sekarang kita tutup saja. Dan di sini kita bisa lihat kalau di sini kita bisa lihat kalau wedang jahenya sudah hampir matang dan gulanya sudah menyebar kemana saja. Jadi ini kayaknya sekitaran 7 menit atau 10 menit lagi selesai. Kita tutup lagi.
Nah, sepertinya sudah 20 menit teman-teman. Mari kita buka. Tunggu, saya tidak bisa menggunakan tangan saya. Oh. Sekarang saya akan merasakannya. Saya tidak tahu ini enak atau tidak, jadi kita coba saja. Mumpung jahenya sudah dingin, langsung saja kita coba. Ya, ini enak banget. Wih, aduh, manis banget sih. Ini ya teman-teman, saya estafet ngabisin setengah gelas. Jadi seperti itulah hasil big question saya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih, bye-bye. Saya Gavin Alexander Gordon. Saya kelas 9 dari sekolah Citaluhur. Kali ini saya akan membuat madu menjadi lilin. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat atau saksikan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah pisau, tempat bakar atau tempat melelehkan madunya, dan juga tempat buat lilinnya, dan juga sumbu apinya. Ini yang kita perlu agar lilinnya bisa terbakar. Sedikit saja. Ini bagian kecilnya yang saya bisa jumpa, ini bisa dibakar juga. Dan sebenarnya bahan-bahannya kurang lengkap, tapi ini bisa berhasil kok. Dan sebenarnya alat yang dibutuhkan itu madunya paling utama. Tempat untuk lelehkan madunya itu sebenarnya harus pakai panci atau kayak tempat bulat gini, tapi dia khusus untuk kayak proses bikin telur bulat gitu, kayak mata sapi. Dan proses perbuatan videonya kita saksikan. Oke teman-teman, tadi saya udah potong sedikit dan saya bercoba dulu jika berhasil atau tidak. Ternyata berhasil. Ini bentuknya lumayan inilah, tapi sumbunya terlalu kecil. Untung saya baru bakar sedikit, jadi ini masih bisa digunakan. Oke, sekarang ini proses pelelehannya. Dari sini kita ambil sini. Dari harumnya wangi banget ya, kayak lilin meditasi gitu. Dan sekarang karena udah meleleh madunya, kita ambil sumbunya, kita taruh dan kita biarin. Oke guys, ini proses pengeringannya. Bisa diembus, tapi biar prosesnya saya pakai kipas sekitar 2 menit dan cepat juga pengeringannya. Sumbunya dari sini saya taruh di tengah, nanti ketika dibakar akan menjadi mudah. Jadi yang barusan saya bikin itu adalah lilin aromaterapi. Itu equation saya. Dan saya akan jelaskan equation saya apakah dia bertambah di ekonomi. Kalau bertambah dalam ekonomi sih bertambah sedikit karena itu sangat membantu terapinya dan juga membantu dalam kesehatan. Saya akan jelaskan apa itu atau penjelasan dari lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi termasuk bidang usaha usaha lilin, termasuk dalam kategori bisnis rumah karena produksinya tidak memerlukan proses yang rumit.
Bantuan lilin aromaterapi yang paling kita kenali, kebanyakan orang butuh bantuan ini untuk mengurangi stres. Aromanya bisa berbeda-beda, tapi yang saya bikin itu dari madu. Jadi itu aromanya madu yang sangat harum banget aromanya. Dan ini sangat rekomendasi untuk merelaksasikan tubuh sehingga kalian dapat menikmati aroma lilin aromaterapinya. Dan juga bisa digunakan pas yoga atau pas lagi bekerja dan lagi dalam stres. Dan juga cara kerja aromaterapinya itu dia cara merangsang saraf hidung dan otak. Ketika kita hirup minyaknya atau aromanya, esensialnya aromanya akan memasuki rongga hidung dan meranggang sistem saraf otak, dan yang diperankan dalam pengaturan emosi. Jadi kayak dari stres dia akan kayak tenang